Nah, pasukan Swiss itu punya reputasi sebagai tentara bayaran yang paling disiplin se-Eropa. Punya fisik yang kuat, taktik rapi, dan loyal sama Paus juga nggak sekaku yang dikira banyak orang. Banyak dari mereka justru jadi dekat banget secara pribadi sama Paus. Nggak jarang mereka jadi bagian dari lingkaran paling kecil dan paling dipercaya. Pasukan Swiss itu punya reputasi sebagai tentara bayaran yang paling disiplin se-Eropa. Punya fisik yang kuat, taktik rapi, dan loyal Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru, khususnya soal sejarah. So, kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Kalian pasti udah pernah lihat kan foto dan video tentang pasukan kecil di Vatikan yang seragamnya warna kuning, biru, merah, khas banget ya kerajaan abad pertengahan. Nah, itu namanya adalah Swiss Guard. Dan jangan salah, walaupun kelihatannya mereka cuma pasukan seremonial aja yang berdiri kaku sambil senyum sopan buat turis, sebenarnya mereka tuh pasukan elit. Mereka bukan sekedar penjaga simbolik buat gaya-gayaan aja, tapi benar-benar pasukan yang bisa ngelindungin paus. Istilah gampangnya adalah tameng hidup dari paus. Jadi, kita mesti tahu dulu ya latar belakang sejarahnya, kenapa Swiss Guard ini bisa muncul dan bertahan sebagai pasukan resmi Vatikan. Ceritanya agak panjang, kita tarik mundur ke abad 15 ke masa-masa Eropa masih berantakan. Zaman itu Swiss belum dikenal kayak sekarang, terkenal dengan coklat, jam tangan, bank yang nggak banyak tanya. Dulu Swiss adalah kumpulan kanton, alias wilayah-wilayah kecil yang ya kadang akur kadang berantem. Tapi mereka punya satu kesamaan yang bikin mereka disegani. Pasukannya brutal tapi loyal. Ya kalian bayangin lah, di zaman ketika perang itu udah kayak acara rutin tahunan, tiap raja dan penguasa pasti pengen pasukan terbaik buat dipasang di barisan terdepan. Nah, pasukan Swiss itu punya reputasi sebagai tentara bayaran yang paling disiplin se-Eropa. Punya fisik yang kuat, taktik rapi, dan loyal sampai mati. Mereka bukan tipe tentara yang nyari kesempatan kabur pas lawan mulai agresif, mereka malah makin garang. Jadi ya nggak heran kalau Swiss jadi pemasok pasukan elit buat berbagai kerajaan. Masuklah kita ke cerita tentang Paus Julius yang kedua. Ini paus beda dari kebanyakan ya. Biasanya paus itu kan dikenal kalem, penuh doa, damai. Tapi Julius II ini lebih mirip jenderal. Dia tipe pemimpin yang nggak mau cuma duduk di kursi kepausan sambil baca kitab suci. Dia mikir strategis. Waktu itu situasi Vatikan nggak aman-aman banget, banyak isu politik dan dari bangsawan yang haus kekuasaan sampai pasukan liar yang siap menyerbu Vatikan. Julius II ini mikir kalau dia butuh yang namanya bodyguard yang siap mengawal paus itu sampai mati. Akhirnya pada tahun 1505 dia kirim surat ke Swiss, kancah kerjasama buat ngimpor tentara elit. Permintaannya spesifik, pengawal pribadi yang tahan banting, loyal, dan nggak neko-neko. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tanggal 22 Januari 1506, setahun kemudian, datanglah 150 prajurit Swiss ke Vatikan dipimpin oleh Kapten Caspar von Silenen dari Lucerne. Itulah hari yang sekarang dianggap sebagai hari lahir resmi dari Swiss Guard. Sejak saat itu mereka udah jadi bagian permanen dari sistem keamanan Vatikan. Tapi Swiss Guard ini bukan cuma tukang jaga gerbang ya. Mereka benar-benar udah masuk dalam cerita sejarah yang lebih besar. Salah satu momen paling mengesankan adalah waktu Siege of Rome tahun 1527. Waktu itu pasukan Kekaisaran Romawi Suci itu menyerbu kota Roma. Jumlahnya ribuan dan menyapu habis apapun di depan mereka. Dan kalian tahu siapa yang berdiri di depan garis pertahanan terakhir? Cuma 189 Swiss Guard. 189 lawan ribuan. Hai mereka nggak mundur. Mereka ngelindungin Paus Clement yang ketujuh dengan segala cara. Pertempurannya terjadi di tangga Basilika Santo Petrus dan di sana 147 Swiss Guard itu gugur mati-matian nahan pasukan musuh supaya Paus bisa kabur lewat lorong rahasia di Kastil San Angelo. Nah, tangga itu masih ada sampai sekarang, jadi kalau kalian nanti mungkin main ke Vatikan dan berdiri di situ, berarti kalian berdiri di tempat di mana 147 orang literally nyerahin nyawanya buat nyelamatin satu orang. Sejak tragedi heroik itu, nama Swiss Guard nggak pernah dipandang remeh, mereka jadi simbol loyalitas total, kesetiaan yang tanpa batas, bukan cuma disayang sama Paus, tapi juga dihormati sama seluruh dunia Katolik. Dan kalian jangan pikir mereka langsung jadi, kayak patung hidup yang cuma berdiri aja. Justru tugas mereka makin kompleks seiring zaman. Di zaman modern ini, Swiss Guard itu nggak cuma jagain paus waktu dia lagi misa atau jalan-jalan ke negara lain. Mereka juga terlibat dalam sistem keamanan internal dari Vatikan. Mereka punya pelatihan khusus, nggak cuma soal protokol dan cara berdiri tegap aja. Mereka juga dilatih untuk keamanan modern, anti terorisme, pengendalian massa, sampai penggunaan senjata api. Eee, di balik tombak halberd mereka yang kelihatan antik itu,
Mereka punya pistol Glock dan senapan modern. Ya mungkin kalian nanya, "Kenapa sih harus orang Swiss yang dijadiin pengawal pribadi Paus? Kenapa bukan orang Italia aja yang lebih dekat atau negara lain yang mungkin lebih banyak umat Katoliknya?" Justru di situ letak unik dan cerdasnya pilihan Vatikan waktu itu ya. Swiss ini punya reputasi netral dari zaman dulu sampai sekarang. Termasuk di 2 edisi Perang Dunia, mereka kan nggak mihak salah satu blok. Netralitas itu yang bikin Vatikan tuh ngerasa aman. Nggak ada embel-embel politik, nggak ada kepentingan tersembunyi, murni pasukan perang. Dan satu hal yang penting, budaya militer Swiss itu kuat banget. Walaupun negaranya netral, mereka bukan berarti lemah. Justru sistem militer itu rapi, terorganisir, dan rakyatnya itu dilatih buat siap tempur kalau suatu hari mereka diserang. Jadi dari sanalah Swiss Guard itu lahir. Jadi tradisi militer Swiss itu udah terbentuk ratusan tahun lah. Tapi eh jadi Swiss Guard tuh nggak gampang. Syaratnya cowok, belum ada opsi Swiss Guard cewek sejauh ini. Warga negara Swiss, beragama Katolik Roma, umur 19 sampai 30 tahun, tinggi minimal 174, belum menikah walaupun nanti juga boleh. Terus calon Swiss Guard ini juga harus sudah menyelesaikan pelatihan militer dasar di Swiss. Jadi nggak bisa asal modal tampang dan otot aja, nggak asal orang Swiss aja, tapi harus punya latar belakang tempur beneran. Begitu semua lolos, pelatihan belum selesai. Di Vatikan mereka dapat pelatihan tambahan, pengamanan, proteksi individu, protokol kenegaraan, dan yang gak kalah penting itu ya bahasa Itali. Ya iyalah, masa kerja di rumah nggak bisa, nggak ngerti orang ngomong apa kan. Nah, seragam mereka juga jadi pembahasan yang menarik. Banyak orang mikir itu seragam didesain sama Michelangelo. Tapi ya, sorry itu cuma mitos saja. Faktanya, seragam warna-warni yang kita lihat sekarang ini, biru, merah, dan orange, lengkap dengan kerah tinggi dan celana ketat itu didesain ulang tahun 1919 oleh Komandan Jules Dupont. Dia ngambil inspirasi dari lukisan-lukisan zaman Renaissance dan bikin tampilan yang unik tapi khas. Tapi di balik tampilan klasik itu, mereka juga dilengkapi dengan senjata modern. Iya sih, mereka masih pegang, halberd, semacam tombak panjang ala abad pertengahan, tapi itu lebih ke arah simbol ya. Aslinya mereka punya senjata api juga, pistol Glock, senapan modern, latihan anti teroris, semuanya ada. Jadi kalau ada orang yang iseng, ya nyoba ngelakuin hal bodoh di sekitar Paus, ya siap-siap aja kena peluru, bukan cuma tatapan tajamannya. Seiring waktu, peran Swiss Guard, juga makin berkembang. Mereka bukan cuma jaga gerbang atau jalan bareng Paus pas keliling dunia, mereka juga jadi bagian penting dari sistem keamanan internal Vatikan. Mereka kerja bareng polisi Vatikan dan, Gendarmerie, nanganin protokol kunjungan kenegaraan, bahkan ikut di sistem pengawasan dan pengamanan elektronik. Ada juga ya unit intelijen kecil dalam Swiss Guard ini, mereka ya isinya tentu aja rahasia, namanya juga elit. Yang jelas kerjaan mereka bukan cuma berdiri tegak aja. Dan ya seperti institusi lain, Swiss Guard ini juga nggak steril dari dinamika internal. Ada aja cerita soal konflik antar perwira, tekanan mental karena tinggal di lingkungan tertutup, sampai kabar soal gaya hidup yang nggak sehat di barak, macam-macam lah. Ya kita tahu sendiri lah, cowok-cowok muda ya, anak-anak remaja, tinggal bareng jauh dari keluarga, tekanan tinggi, drama kecil-kecilan ya pasti ada. Tapi secara keseluruhan institusi ini tetap tetap dijaga dengan ketat dan integritasnya masih tinggi. Paus-paus modern, kayak Paus Fransiskus yang baru aja meninggal kemarin pun masih sangat menghargai keberadaan mereka. Bahkan beliau pernah bilang kalau Swiss Guard adalah contoh hidup dari 3 nilai penting, keberanian, disiplin, dan iman. Hubungan mereka sama Paus juga nggak sekaku yang dikira banyak orang. Banyak dari mereka justru jadi dekat banget secara pribadi sama Paus. Nggak jarang mereka jadi bagian dari lingkaran paling kecil dan paling dipercaya. Ya, kalian bayangin aja tiap hari mereka ada di sisi Paus, ngawal dari acara resmi sampai momen pribadi, dari misa sampai kunjungan kenegaraan, mereka selalu ada. Dan waktu ada Paus yang wafat, para Swiss Guard lah yang berdiri paling depan ngawal jenazah sampai akhir, jaga kesucian prosesi terakhir itu. Makanya ya nggak berlebihan kalau dibilang hubungan mereka bukan cuma soal tugas, tapi udah kayak keluarga kecil. Meskipun tugas mereka berat dan serius, tapi jangan dikira mereka robot ya, mereka juga manusia biasa. Di sela-sela tugas, para Swiss Guard ini juga punya kehidupan sosial, entah kayak main bola, kumpul-kumpul, ikut misa, bahkan ngisi acara musik. Ada yang bikin band kecil, ada yang jago masak, ada yang hobi fotografi. Ya layaknya tentara yang lain lah. Tapi semuanya tetap dalam batas disiplin militer. Mereka tahu mereka nggak cuma wakilin diri sendiri, tapi juga representasi dari tradisi Vatikan yang identitas Swiss identitas Swiss yang udah bertahan selama lebih dari 5 abad. So, kalau kalian jalan-jalan ke Vatikan dan ngelihat cowok-cowok berseragam unik berdiri tegak di bawah matahari, jangan cuma ambil selfie aja.
Ingat bahwa kalian lagi lihat potongan sejarah hidup. Swiss Guard bukan pasukan biasa, mereka adalah simbol kesetiaan, pengorbanan, dan sejarah panjang yang udah melewati zaman perang, Renaissance, revolusi, sampai era digital sekarang ini. Mereka bukan cuma penjaga paus, mereka adalah penjaga warisan sejarah, warisan budaya, dan ya mungkin segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita nggak cuma dapat info baru, tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita sejarah yang lain, karena sejarah itu lebih dari sekedar angka dan fakta. Tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan keep exploring history. Bye.